Hai guys, kembali lagi dengan saya di channel kita. Terima kasih sudah klik video saya. Semoga kalian diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah. Amin. Pada video kali ini saya akan membacakan dua bab yang terupdate, yaitu bab 4290 dan bab 4291. Oke, kita langsung aja. Bab 4290. Kata-kata vacation membuat keluarga Fei merasa sangat malu. Kata-kata ini membuat mereka sadar bahwa mereka tidak bersalah. Keluarga Fei juga tidak bersalah. Sebelum mereka berpikir tentang mengorbankan Fei Haoyang untuk melindungi reputasi seluruh keluarga Fei, itu setara dengan tanggung jawab syirik di depan Ye Chen. Fei Shanghai adalah orang pertama yang kembali sadar saat ini. Dia memandang Ye Chen dan berkata dengan ngeri, "Tuan Ye, alasan mengapa Anda membuat penculikan Haoyang menjadi topik hangat di dunia bukan apakah hanya untuk sisa keluarga Fei yang akan dihancurkan?" Ye Chen mencibir dan berkata, "Saya hanya ingin Fei Haoyang dan keluarga Fei membayar harga untuk masalah ini. Fei Haoyang telah melakukan begitu banyak hal yang tidak berbudi, dan hal-hal itu harus benar-benar terungkap." Bagaimanapun, Ye Chen memandang Fei Qixin dan berkata dengan puas, "Nona Fei, ada begitu banyak orang di keluarga Fei dan begitu banyak mulut, dan rencana yang hanya Anda katakan benar-benar tulus untuk menyelesaikan masalah. Yang lain berpikir dalam hati mereka, pikiran tidak lebih dari bagaimana menekan hal-hal terus terang, hanya ingin melalaikan tanggung jawab." Segera dia melihat sekeliling beberapa saat dan menatap kelompok anggota keluarga Fei dan berkata dengan dingin, "Dari lubuk hatimu, kamu tidak bersalah tentang masalah ini. Kamu masih ingin mengandalkan uang untuk menyelesaikannya. Aku bertanya kepadamu, apakah uang segalanya? Apakah itu?" Tak satu pun dari anggota keluarga Fei yang berani menanggapi saat ini. Ye Chen memandang Fei Yanzhong dan bertanya dengan dingin, "Tuan Fei, jika saya ingat dengan benar, Anda berusia 90 tahun ini kan?" Fei Yanzhong dengan cepat menjawab dengan ketulusan dan ketakutan, "Ya, Tuan Ye, itu akan menjadi 96 tahun depan." Ye Chen mengangguk, menatapnya dan bertanya, 96 itu sudah umur panjang, tetapi kamu masih ingin membeli Hao Chundan di usia yang begitu tua. Apakah kamu masih punya cukup uang untuk hidup?" Fei Yanzhong berkata dengan malu, "Ya, kamu benar. Semua orang ingin berumur panjang. Aku benar-benar tidak punya cukup uang untuk tinggal di sini." Ye Chen bertanya kembali kepadanya, "Kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda. Karena Anda tidak dapat hidup dengan cukup sebagai orang tua yang berusia lebih dari 100 tahun, lalu apakah menurut Anda gadis-gadis yang dibunuh oleh Fei Haoyang di usia remaja dan 20-an itu telah hidup cukup?" Fei Yanzhong tidak berpikir bahwa Ye Chen akan mengubah topik pembicaraan kembali ke gadis-gadis yang tidak bersalah itu. Pada saat ini, dia hanya bisa menggigit peluru dan berkata dengan malu, Mereka pasti tidak punya cukup." Ye Chen mengangkat suaranya sedikit dan bertanya dengan dingin, "Karena mereka tidak memiliki cukup uang untuk hidup, dapatkah uang yang hilang darimu menghidupkan mereka kembali?" Fei Yanzhong hanya bisa berkata dengan sangat malu, "Tuan Ye, tidak ada jumlah uang yang dapat menghidupkan kembali orang. Tetapi, jika mereka membayar cukup uang, mereka pasti akan memberikan kepuasan kepada keluarga mereka. Solusi yang akan menjaga keluarganya aman selama sisa hidup mereka." Ye Chen mencibir, mengangguk dan berkata, "Ya, Anda benar. Ini adalah pemikiran yang melekat pada orang yang kaya. Membunuh seseorang dengan iseng, lalu secara tidak sengaja membunuh seseorang, atau membunuh seseorang secara tidak sengaja. Seseorang di mata Anda, orang kaya, bisa diselesaikan dengan uang. Bahkan, kamu bisa menggunakan uang yang berlebihan dan dalam jumlah besar untuk membuat keluarga korban tidak hanya membencimu, tetapi juga tanpa sadar menghargaimu. Bahkan, jika mereka pergi ke pengadilan, mereka akan mengungkapkan cintanya padamu di depan hakim." Berbicara tentang ini, Ye Chen tiba-tiba menjadi emosional dan bertanya dengan keras, "Tapi, bahkan jika Anda dapat menggunakan uang itu untuk membuat keluarga korban berterima kasih kepada Anda,
Para korban yang meninggal secara tragis di tangan Anda tidak akan pernah bisa hidup kembali. Mereka tidak mungkin merasakan keindahan dunia ini dan tidak mungkin menjalani sisa hidup Anda dengan arus. Jadi, siapa yang memberitahumu bahwa selama kamu mengambil sejumlah uang dan merawat keluarga korban, masalah ini akan diselesaikan dengan sempurna? Siapa yang memberimu kepercayaan buta seperti itu? Fianjong terdiam sesaat dan butiran keringat halus menutupi seluruh dahinya. Dia tahu bahwa reaksinya barusan telah secara tidak sengaja menyentuh sisik terbalik Ye Chen. Jadi dia buru-buru berkata dengan hormat, "Maaf Tuan Ye, karena dianggap tidak baik." Ye Chen memandangnya dan berkata dengan sedikit mengejek, "Tuan, bukan salahnya jika putra Anda merebut kekuasaan Anda. Karakter egois Anda menyumbang setidaknya setengah dari itu." Fianjong berkeringat dingin tetapi tidak berani menyekanya. Jadi dia hanya bisa membungkuk dengan rendah hati. Kritik Tuan Ye benar. Kita lanjut lagi ke bab 4291. Ye Chen berkata dengan dingin, "Saya akan merilis semua video ke publik nanti. Pada saat itu, keluarga Fei sebaiknya mengadakan konferensi pers sesegera mungkin dan dengan tulus meminta maaf kepada seluruh dunia. Jika Anda menanganinya dengan baik, maka saya tidak bisa lagi mengejarnya. Tetapi, jika Anda tidak menanganinya dengan baik, saya akan membunuh kepala keluarga Fei Anda terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan kepala keluarga berikutnya terus menanganinya. Jika kepala keluarga berikutnya tidak melakukan dan tidak memuaskanku, aku akan membunuhnya. Dia akan menemukan yang lain sampai masalah ini diselesaikan dengan baik." Keluarga Fei bergidik ketika mereka mendengar ini, dan Ye Chen tidak memperhatikan mereka saat ini, tetapi berbalik dan berkata kepada Wan Pojun, "Pojun, bawa orang ke sini." "Baik, Tuan Ye." Wan Pojun segera mengeluarkan ponselnya dan mengeluarkan perintah kepada bawahan. Beberapa menit kemudian, sebuah helikopter mendarat tepat di luar pintu lobi lantai 1. Beberapa tentara dari Wanlong Hall berjalan dengan Fei Haoyang dan Qiao Feiyun yang hanya mengenakan celana pendek. Pada saat ini, mereka berdua telah disiksa sampai tidak manusiawi. Telinganya hilang, tubuhnya dipenuhi bekas luka, semangatnya sangat dekaden, dan dia hampir kehilangan nyawanya. Fei Haoyang diantar masuk dan ketika melihat Fei Zhaobin dan Fei Shanghai, dia langsung menangis dan berkata, "Ayah, kakek, selamatkan aku. Aku akan disiksa sampai mati." Fei Xiaobin yang telah dipukuli ke lantai sebelumnya menyaksikan keadaan tragis putranya dan tentu saja sakit hati membanjiri hatinya tanpa sadar. Dia tanpa sadar memanggil, "Haoyang, anakku." Begitu dia selesai berbicara, Fei Shanghai yang berada di sampingnya menendang wajahnya dan mengutuk dengan marah, "Kamu bajingan. Kamu masih menyebut binatang ini sebagai anak laki-laki." Fei Xiaobin tiba-tiba terkejut dan ekspresinya menjadi ketakutan dan ketakutan. Fei Haoyang memandang Fei Shanghai dan berkata dengan kaget, "Kakek, tidakkah kamu mengenaliku, kakek?" Fei Shanghai meraung marah, "Diam, aku, Fei Shanghai, tidak memiliki cucu sepertimu. Kamu lebih rendah dari binatang buas. Kamu telah kehilangan semua wajah keluarga Feiku." Fei Haoyang terkejut menatap Ye Chen, lalu pada Fei Shanghai dan menggumam, "Kakek, kau tahu." Fei Shanghai menggertakkan gigi dan memarahi, "Bagaimana mungkin keluarga Fei saya menjadi sampah seperti Anda?" Fei Haoyang panik dan ketika dia melihat Fei Yanzhong juga ada di sini, dia tidak peduli untuk terkejut dan buru-buru menangis dan berkata, "Kakek Zeng, tolong bantu saya. Saya benar-benar hampir disiksa sampai mati oleh mereka." Fei Yanzhong bahkan lebih marah, menuju hidungnya dan memarahi, "Bajingan, kamu pantas mati." Fei Haoyang benar-benar panik kali ini. Dia tidak berpikir bahwa kerabat dekatnya yang dulu menyayanginya begitu acuh padanya sekarang. Jadi mereka tidak ingin menyelamatkannya. Bukankah dia memiliki satu-satunya cara untuk mati? Memikirkan hal ini, dia berbalik dengan cepat, berlutut di depan Ye Chen dengan bunyi gedebuk, dan menangis dan berkata, "Tuan Ye, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Mohon maafkan saya kali ini, Tuan Ye."
Ye Chen tidak membenarkannya, tetapi mengulurkan tangannya ke Wan Pojun. Wan Pojun mengerti dan segera mengeluarkan pistol dari pinggang seorang prajurit dan menyerahkannya kepada Ye Chen dengan hormat dengan kedua tangan. Ye Chen mengambil pistol, menempelkan moncongnya ke dahi Fei Haoyang, memandang Fei Xiaobin dan bertanya dengan keras, "Fei Xiaobin, hari ini aku akan membunuh putramu, membunuh bahaya bagi orang-orang, dan melakukan keadilan untuk langit." Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih telah mengikuti video saya. Saya mohon maaf jika penyampaian kurang bagus. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. See you.